Hai Eagle Kids, welcome home. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah minggu ini. Siapkan hati dan pikiran kita agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami beribadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami siap untuk beribadah bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Kak Wiwit, gimana nih kabarnya? Baik Kak. Kak, kayaknya aku lihat Hosea tuh. Tapi kenapa iya? sedang sedih ya? Yuk Kak, kita samperin aja yuk. Oke. Hai Hosea, lagi ngapain nih? Aku bosen Kak, di rumah aja, ndak bisa ketemu teman-teman. Oh iya ya, zaman corona ini kita nggak bisa kemana-mana. Kak, kapan sih kita ke gereja? Wah, kayaknya kita harus bersabar dulu nih. Gimana kalau kita bersukacita memuji Tuhan? Oh iya, kan Hosea bisa main kajun Kak. Gimana kalau kita nyanyi bareng? Yuk, Oke, let's ayo. go. Shalom semuanya. Halo, shalom. Kita ada di Eagle Kids Online. Yuk, berjalan bersama Tuhan, kita sambil nyanyi yuk. Let's go. Mana sorak kalian? Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang,
Kalian masih siapkan untuk memuji Tuhan? Yang siap, Siap dong, katakan Kak. Yes. kurang denger. Oke, sekali Kurang lagi dengar, ya. oke. Kita mau katakan yes. Sekali lagi yang lebih keras dan antusias, katakan Yes. Oke, kita nyanyi lagu baru ya. Semangat ya. Oke dong, Kak. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia Kenapa? karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kita juga sehat semua. Katakan Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi dan sukacita. Aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di mana, di rumah saja. Oke, bisa ya. Online service di rumah, memuji dan menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Sekali lagi. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di mana, di rumah saja. Ikutin geraknya kakak ya. Yeay, yeay. Sekali lagi. Yeay, yeay. Yeay, yeay. Sekali lagi. Yeay, yeay. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah aja. Kalau di mana? Di rumah saja. Sebutkan lagi. Di rumah saja. Di rumah saja. Oke. Yuk, kita duduk kembali. Siapkan Alkitab kalian, buku catatan kalian. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita duduk sebentar. Kita mau nyanyikan pujian lagi, penyembahan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because the giver Jesus Christ.
kita di dada, kita nyanyikan lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah online Tuhan. Kami sangat bersyukur kami memiliki banyak fasilitas untuk tetap bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, ketemu lagi dengan Kak Deni kali ini. Nah, sebentar ya, ada telepon kakak. Halo? Iya Pak? Ya? Kue? Ya mau Pak? Mau yang ada coklatnya ya Pak ya, atasnya ya? Ya? Beli yang banyak Pak, biar nanti bisa buat sore, bisa buat mama, bisa buat kakak juga ya? Iya Pak, makasih ya Pak ya. Iya Pak, tadi Deni waktu di sekolah dapat hadiah Pak, dapat stiker. Gara-gara Deni bisa jawab pertanyaan guru. Nanti Deni tunjukin ke Papa ya, stikernya ya. Oke? Ya, thank you ya Pak ya. Cepat pulang ya Pak ya. Bye-bye. Wah, tadi papanya kakak telepon. Ternyata mau berikan kue. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah berbicara dengan Papa lewat telepon? Kakak yakin banyak dari kalian yang pasti pernah berbicara dengan Papa lewat telepon. Kira-kira kalau Papa dengar suara kita lewat telepon, Papa happy nggak ya? Kakak yakin karena Papa sayang sama kita, pasti Papa happy kalau kita telepon, kalau mendengarkan suara kita. Apalagi kalau mungkin Papa sedang berada di kerjaan yang jauh atau mungkin berada di luar kota. Nah, kira-kira itu kan dengan Papa. Kira-kira kalau kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan happy nggak ya kira-kira? Ayo. Kakak yakin karena Tuhan Yesus sayang kepada kita juga, kakak yakin pasti Tuhan Yesus happy kalau kita berbicara dengan Tuhan. Tetapi kira-kira apakah Tuhan punya nomor telepon ya? Kalau ada, kakak mau telepon nih. Kalau ada nomor teleponnya. Tetapi ternyata berbicara dengan Tuhan bukan lewat gadget seperti handphone. Berbicara dengan Tuhan adalah lewat doa. Ya, lewat doa. Kakak mau tanya dulu, siapa yang di sini
pernah berdoa? Kakak yakin semuanya pasti angkat tangan. Kakak yakin semuanya pasti pernah berdoa. Tetapi kakak mau tanya lagi, siapa di sini yang suka untuk berdoa? Oh, kakak lihat banyak yang angkat tangan. Luar biasa. Anak-anak All Star memang harus suka berdoa. Karena kita semua mengasihi Tuhan, bukan? Nah, doa itu adalah berbicara juga dengan Tuhan. Jadi sama seperti kita berbicara dengan papa atau mama, dengan doa kita berbicara kepada Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, kita juga harus menggunakan sikap yang sopan dan berbicara apa adanya. Kita tidak boleh bersikap kurang ajar, ya kan? Contohnya seperti ini. Contohnya ketika kita berdoa, kita tidak boleh dengan marah-marah. Misalnya ketika ada teman yang gangguin, lalu kita berdoa, Tuhan Yesus, aku benci sama dia jahat soalnya sama aku. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Atau ketika kita berdoa dengan menuntut atau memaksa Tuhan. Misalnya kita berdoa, Tuhan Yesus, pokoknya aku mau mainan yang baru. Aku mau dapat gadget yang baru. Misalnya seperti itu. Itu contoh doa yang tidak baik. Kalau kita berbicara dengan papa mama, kita harus berbicara dengan yang sopan agar menyenangkan hati mereka. Begitu juga ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan, kita harus dengan sikap yang sopan dan baik. Nah, hari ini kita mau belajar untuk berdoa. Yang pertama kita tahu bahwa berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Jadi praying is talking to God. Nah, kalau kita berbicara ada caranya. Kakak akan ajarkan salah satu contohnya lewat gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan berkata di Alkitab bahwa Dia sangat mencintai kita dan mendengarkan suara kita. Jadi lewat doa, Tuhan berjanji untuk mendengarkan kita, untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita bisa belajar berdoa seperti ini. Misalnya kita sedang bermain atau kita sedang berlari-lari, kita sedang happy, kita bisa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini aku diberikan tubuh yang sehat dan aku bisa berlari-lari, aku bisa bermain dan bersuka cita. Kita bisa bersyukur seperti itu. Selanjutnya, mungkin kita bisa pada malam hari, kita bisa berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin sedang sakit. Kita bisa berdoa, Tuhan Yesus, sembuhkanlah teman-temanku yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin kalau malam hari, kita bisa berdoa tentang hal-hal yang mungkin kita takutkan. Sebagai contoh, kalau kita takut tidur sendirian atau takut pada gelap, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku takut tidur sendirian, aku takut gelap. Tapi Tuhan, berikanlah aku keberanian. Kita bisa berdoa seperti itu. Kakak yakin Tuhan akan memberikan kepada kalian keberanian. Lalu yang selanjutnya, berdoa adalah berbicara seperti berbicara dengan sahabat kita. Artinya kita bisa bersyukur, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu ada buatku, selalu mau mendengarkanku. Kita bisa bersyukur seperti itu. Lalu Alkitab juga mengajarkan kita untuk melakukan apa yang baik dan yang benar. Jadi kita juga bisa berdoa kepada Tuhan kalau kita ingin melakukan sesuatu yang baik. Misalnya kita bisa berdoa, Tuhan, aku ingin berbuat baik kepada temanku, aku ingin share mainanku, aku ingin share makananku. Kita bisa berdoa seperti itu juga loh. Nah, atau mungkin kalau kita lagi sendirian, kita lagi kesepian, mungkin hari-hari ini juga kalian sering di rumah, kalau kalian kesepian, kalian juga bisa berdoa dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu ada buat aku dan bersamaku. Nah, itu contoh-contoh doa, kita bisa berdoa seperti itu. Dan ternyata tidak hanya itu loh, kita juga bisa berdoa bagi orang lain. Kita bisa berdoa bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia. Nah, ada salah satu tokoh di Alkitab, dia adalah seorang pendoa dan dia berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berdoa bagi bangsanya agar Tuhan memulihkan bangsanya. Nah,
Kakak mau ceritakan tokoh ini. Namanya adalah Nehemia. Siapa yang tahu, ayo? Pernah dengar, ayo? Nah, Nehemia ini kalau kalian baca, kalian akan tahu bahwa Nehemia ini adalah seorang pendoa. Kakak akan ceritakan ceritanya bagaimana. Pada waktu itu, Nehemia sedang berada di Persia, di kerajaan Persia. Ada seorang raja yang bernama Artasasta. Raja Persia ini, Raja Artasasta ini memiliki anak buah, memiliki juru minum yang bernama Nehemia. Jadi Nehemia tadi itu bekerja sebagai pelayan di hadapan raja untuk mempersiapkan minumannya, untuk mempersiapkan segala minuman raja. Nah, pada waktu itu Nehemia ketika ada saudara-saudaranya datang dari Yehuda, Nehemia adalah orang Israel. Jadi ketika ada saudara-saudaranya datang dan bercerita bahwa bercerita keadaan bangsanya, keadaan kota Yerusalem waktu itu. Mereka menceritakan bahwa keadaan kota Yerusalem dalam keadaan yang tidak baik, bahwa tembok-temboknya hancur dan pintu-pintu gerbangnya terbakar habis. Jadi keadaan bangsanya, keadaan kotanya, tempat asal Nehemia dalam keadaan yang tidak baik. Mendengar hal itu, Nehemia bersedih. Nehemia ini adalah orang yang sangat ceria karena raja tidak pernah melihat dia bersedih. Tapi ketika dia melakukan tugasnya, dia selalu tersenyum dan penuh sukacita. Dia orang yang sangat bersemangat. Ketika mendengarkan berita ini, bersedihlah hati Nehemia karena dia memikirkan kotanya, memikirkan bangsanya. Tapi tidak berhenti di bersedih. Nehemia memutuskan untuk berpuasa dan berdoa agar Tuhan memulihkan keadaan kotanya, memulihkan bangsanya. Suatu hari, beberapa hari kemudian, ketika Nehemia datang ke hadapan raja untuk melaksanakan tugasnya, raja memperhatikan bahwa Nehemia sedang bersedih karena raja tidak menemukan senyum di wajah Nehemia hari itu. Sehingga raja bertanya, "Nehemia, tentunya engkau sedang bersedih karena engkau tidak tersenyum hari ini. Apakah yang mengganggu pikiranmu?" Ketika ditanya seperti itu, maka Nehemia pun bercerita kepada raja bagaimana dia mendengarkan kabar bangsanya dan kotanya dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang buruk. Nah, ternyata Tuhan mendengarkan doa Nehemia. Jadi ketika raja mendengarkan Nehemia bercerita dengan keadaan bangsanya, raja mengizinkan Nehemia untuk pulang dan membangun kotanya kembali, untuk memulihkan keadaan bangsanya. Bahkan raja pun mempersiapkan bahan baku untuk perbaikan kota itu. Tuhan menjawab dengan luar biasa doa Nehemia. Nah, ketika itu Nehemia langsung pulang ke kotanya. Dia bersama keluarganya dan para imam-imam mengatur rencana untuk memperbaiki kota itu, memperbaiki tembok-temboknya dan memasang pintu-pintunya. Mereka semua bersepakat bersama dan bekerja bersama untuk memperbaikinya. Tetapi ternyata semuanya tidak berjalan dengan mulus loh. Ada orang-orang yang tidak suka dengan Nehemia, tidak suka dengan pemulihan atas bangsa Israel. Karena itu mereka melakukan persepakatan untuk menggagalkan rencana Nehemia. Mereka datang untuk mencemooh, mereka melakukan banyak hal untuk menghambat pekerjaan Nehemia. Bahkan mereka berencana membunuh Nehemia juga. Tetapi ketika di dalam masalah, ketika Nehemia menghadapi masalah, Nehemia terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan kalian tahu, dalam waktu 52 hari, Tuhan berhasil memperbaiki kota itu. Tuhan berhasil membuat Nehemia membangun kembali tembok-tembok kota itu dan juga memasang kembali pintu-pintunya. Semenjak hari itu pemulihan terjadi bagi bangsanya. Bangsanya tidak lagi dalam keadaan yang buruk, tapi berangsur-angsur membaik. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar seperti Nehemia. Kita mau belajar untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari-hari ini kita berdoa juga untuk pemulihan dari virus corona juga.
Jadi kita harus berdoa ya untuk bangsa kita, karena kakak yakin bahwa lewat doa-doa kita ada pemulihan bagi bangsa kita, agar virus corona berhenti dan juga agar damai sejahtera dan sukacita ada di kota kita, ada berkat Tuhan atas kota kita. Nah, sekarang kita mau belajar berdoa bersama-sama ya. Kakak ajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama mulai hari ini. Kita harus jadi anak-anak yang suka untuk berdoa, suka untuk berbicara kepada Tuhan, dan juga berdoa bagi bangsa kita. Oke? Kita mau buka Alkitab ya. Siapkan dulu Alkitabnya, ikuti kata-katanya kakak ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Sekali lagi ya, Mazmur 145 ayat ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Oke, jadi kita mau belajar untuk berdoa dan kita belajar untuk suka berdoa mulai hari ini. Sekarang kakak mau ajak kita semuanya berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, tirukan kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami Tuhan, agar kami suka untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu mendengarkan doa kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa ini, bagi Indonesia. Tuhan pulihkan dari virus corona. Tuhan berikan damai sejahtera dan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kakak mau berdoa buat kalian ya. Tangannya diangkat, kakak akan doakan berkat buat kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyinari engkau dan memberkati engkau dengan sinar wajah-Nya. Dan kiranya Tuhan menyertaimu dan melindungimu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa ya pada ibadah selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman-Nya sangat memberkati kakak. Kakak berdoa supaya firman yang tadi disampaikan juga memberkati kalian. Yuk, kita mau siapkan hati, kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus memberkati kami, Engkau terus melindungi kami hingga hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat memberkati banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, bye.